はい、皆さん、おはようございます。元気ですか？はい、私も元気でしょ？じゃあ、日本語の勉強が始めましょう。Oke, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilaksanakan untuk protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Ya, hari ini hari Selasa dan nanti untuk hari Kamis. Ya, mari kita belajar untuk bab yang selanjutnya, bab 8 ya, dengan judul yaitu Isuni Tabemasenka. Di sini kalian akan mempelajari kalimat ajakan dalam bahasa Jepang. Nah, ini dikhususkan kalimat ajakannya adalah untuk mengajak makan ya. Nanti supaya kalian dapat gambaran kira-kira makannya di mana, makan dengan siapa ya, dalam bahasa Jepang tentunya. Ya, gambarte kudasai ya. Hai. Oke. Isuni tabemasen ka? Yo, bagaimana kalau kita makan bareng gitu ya. Nah, ini adalah gambar kartunya. Kira-kira di mana ini gambar makannya ya? Ternyata di sekolah ya. Oke, hai mite kanggaimasu, silakan dilihat sekarang ada dua foto. Nah, ini kira-kira adalah siswa-siswi Jepang dan ini kelihatannya ini yang gemuk ya, makan. Ini siswa Indonesia. Apa yang dimakan kira-kira ya? Iya, silakan dibandingkan dulu. Bedanya apa kira-kira? Bersih, ada yang jualan ya. Di sini kemungkinan membawa sendiri ya. Biasanya kalau anak TK pada zaman dulu ya, kalau dulu saya itu sering dibawain bekal ya, atau bento itu pas saat ke sekolah ya, bawa bekal makanan sendiri, bawa minuman sendiri. Jadi istilahnya jajan itu enggak ada ya. Nah, di Jepang pun juga sama seperti itu. Makanya orang Jepang sehat-sehat karena apa? Enggak jajan sembarangan ya, enggak kayak kita. Banyak anak kecil saja udah cekoki dengan berbagai macam jajanan. Kalau Jepang gimana? Ya nggak laku kayak gitu ya. Kantin saja. Kalau di sana kantin itu ya tempat untuk makan ya. Nggak ada yang jualan, nggak ada. Ya, kecuali yang jual minuman itu agak lazim ya, dengan jido hambaiki atau mesin penjual otomatis, tinggal pencet klodak, nah gitu. Nanti tinggal ambil saja minumannya. Ya, oke, jadi itu perbedaan budaya antara Jepang dan Indonesia. Ya, sejak dari kecil mereka sudah dilatih untuk prihatin ya. Iya, prihatin, menurut saya itu bagus sekali. Nah, sedangkan kita udah sedikit-dikit sedangkan uang saja udah cukup kayak gitu. Ada yang seperti itu. Tapi orang tua yang baik itu sebaiknya ya membuat makanan sendiri. Kenapa? Sehat ya. Jajan itu pasti banyak penyakitnya ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Hai. Oke, masuk ke materi. Di sini bagian satunya adalah pang o tabemas. Pang o di sini adalah partikel, tabemas adalah kata kerjanya. Tabemas itu berarti makan. Ya, pang ini adalah objeknya. Pang itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah roti ya. Makan roti. Nah, ini perbedaan dalam bahasa Jepang ya. Kalau kemarin juga sudah disinggung sedikit, bahasa Jepang itu polanya adalah subjek, objek, predikat. Kalau bahasa Indonesia subjek, predikat, objek ya. Oke, apa, di mana, dan dengan siapa makan siang itu dilakukan? Mari kita mempelajari bagaimana mengutarakannya dalam bahasa Jepang. Hai, yang pertama kira-kira di sini ada perintahnya yaitu kite imasho. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Saya yakin kalian pun juga mengetahui nama-nama makanan ini dalam bahasa Indonesia. Apakah sama dalam bahasa Jepang? Yuk kita dengarkan. 1、ミーアヤムミーアヤムです。ミーアヤムを食べます。 Hai, mie ayam. Wah, ini ternyata nama bahasa Indonesia nih. Mie ayam des. Mie ayam. Oh,
tabemas ya. Mie ayam o, partikel o, huruf o, tabemas. Makan mie ayam. Oke, yang kedua apa ya? 2、ミーゴレンミーゴレンです。ミーゴレンを食べます。 Hai, mie goreng. Mie goreng des. Mie goreng o tabemas. Makan mie goreng. 3. 3、ミーバソミーバソです。ミーバソを食べます。 Hai, ini juga termasuk dalam kategori mie ternyata ya. Mie bakso, ya, ada yang kosongan ya, hanya bakso saja. Hai, mie bakso des, mie bakso tabemas. Yang keempat apa kira-kira ini ya? 4、アヤムゴレンアヤムゴレンです。アヤムゴレンを食べます。 Hai, ternyata ini adalah nama bahasa Indonesia. Ayam goreng des, ayam goreng o tabemas. Tirukan ya. 5、ナシゴレンナシゴレンです。ナシゴレンを食べます。 Hai, nasi goreng des, nasi goreng o tabemas. Hai, yang keenam kira-kira apa ya? 6、 Lagu. パンです。パンを食べます。 Hai, pang des, pang o tabemas. Pang itu adalah roti ya, roti, makan roti. Nah, ini adalah menu makan siang ya, yang favorit mungkin ini di Indonesia ya. Hai, kita lihat untuk tulisannya adalah menggunakan katakana ya, mie ayam, mie goreng, mie bakso, ayam goreng, nasi goreng, pang pun juga menggunakan tulisannya adalah katakana karena ini berasal dari bahasa Inggris, serapan dari bahasa Inggris. Yai, yomimasu, tolong dong. Ya, ini harus latihan lagi. Sekarang untuk mendengarkan terlebih dahulu nama-nama ruangan ya. Kira-kira apa ya? Yang pertama, 1、カンティン、カンティンです。カンティンで食べます。 kantin des, kantin de tabemas. Partikelnya ganti menjadi de. Kenapa? Kantin de tabemas, karena melakukan suatu pekerjaan partikelnya adalah de. Makan di kantin. Luar biasa nih, kantinnya bersih sekali ya, kantin. Hai, yang kedua. 2、教室、教室です。教室で食べます。 Hai, kyositsu, ruang kelas. Kyositsu des, kyositsu de tabemas. Makan di ruang kelas. Apakah ada? Banyak, sering sekali ya. Hai, yang ketiga. 3、外、外です。外で食べます。 Hai, ini adalah nama tempat ya. Soto itu di luar. Bukan soto ayam, soto sapi itu bukan ya. Ini adalah soto, artinya di luar. Soto de tabemas, makan di luar, makan nasi padang. Ya, oke. Lanjut. 4、廊下、廊下です。廊下で食べます。 Persis sekali ya. Loka. Apa itu loka? Loker ya, lorong. Loka des, loka de tabemas. Makan di loker di mana? Satu yang aneh ya mungkin ya, tapi kalau di Jepang adalah terbiasa makan sambil berdiri, kalau kita wajib untuk duduk. Kira-kira yang kelima apa ya? Hai. 5、階段、階段です。階段で食べます。 Hai, kaidang des, kaidang de tabemas. Gambar apa kaidang itu? Iya, tangga. Apa? Tangga kaidang. Kaidang des, kaidang de tabemas. Sering kan kalian pun juga sering makan di tangga ya. Hai, kita lihat tulisannya. Kantin, kyositsu, soto, roka, kaidang.
tulisannya kelihatan ya. Hai. Kita lanjutkan. Nihongo de imashu, mari kita ucapkan dalam bahasa Jepang. Di mana tempat yang kamu sering gunakan saat makan siang di sekolah? Ya, urutkan 3 tempat yang sering digunakan untuk makan siang. Apa saja coba? Di kelas, di ruang kantin ada, di ruang perpus ada, sering ya. Orang-orang kita makanya di ruang perpus, padahal itu nggak boleh, harus bersih. Makanya ada peraturan kalau kalian nanti masuk ke perpustakaan umum tidak boleh bawa makanan dan minuman ya. Hai. Ya, tadi yang sudah kalian sebutkan nama-nama tempatnya apa saja? Kantin. Kemudian yang kedua, soto di luar. Yang ketiga, kyoshitsu ya di kelas. Yang keempat, roka. Yang kelima, kaidang, tangga. Ya, apakah sama dengan kita? Sama ya. Hai. Nah, sekarang dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Oke. 1、りなさん。りなさんです。りなさんと食べます。 Hai. Ini yang selanjutnya ini berarti makan dengan siapa? Ya, rinasang. Rinasang to. Karena dengan itu dalam bahasa Jepangnya adalah to. Rinasang to tabemas, makan dengan Rina. Iya, oke, dengarkan yang nomor 2. 2、友達。友達です。友達と食べます。 Tomodachi. Tomodachi desu, tomodachi to tabemas. Bersama dengan teman-teman. Ada 3. Iya, kalau ini tadi dengan Rina, ini tadi dengan teman-teman. Kalau ini iya sendirian ya. Apa sendirian dalam bahasa Jepang? 3、一人。一人です。一人で食べます。 Hai, hitori. Hitori desu. Hitori de tabemas. Bukan to ya, karena sendirian. Hitori de tabemas, makan sendirian. Hai. Rina-san. Ini yang kedua adalah tomodachi. Yang ketiga hitori de. Ya. Hai. Yoku doko de tabemasu ka? Seringnya di mana kalian makan itu? Apa yang sering dimakan pada saat siang hari? Makannya di mana dan dengan siapa? Yuk latihan kalian untuk mewawancarai teman dengan kalimat-kalimat tanya tadi ya. Hai, oke. Ya, seperti ini wawancaranya. Rina-san, yoku nani o tabemasu ka? Misalkan kamu menanyakan seseorang, dipanggil belakangnya pada akhiran sang. Rina-san, yoku nani o tabemasu ka? Seringnya makan apa ya? Nasi goreng o tabemasu ya. Nasi goreng o tabemasu. Doko de tabemasu ka? Nah, kalian nanti membuat juga seperti ini. Di mana kamu makannya? Doko de tabemasu ka? Rina-san menjawab lagi. Soto de tabemasu, makan di luar atau di bawah pohon. Dari to tabemasu ka? Dengan siapa kamu makan? Tomodachi to tabemasu, bersama dengan teman-teman Tomodachi. Hai. Oke, silakan kalian nanti buat seperti ini ya. Ya, oke, kita dengarkan ya. りなさん、よく何を食べますか？ナシゴレンを食べます。どこで食べますか？外で食べます。誰と食べますか？友達と食べます。そうですか。 Hai, so desu ka? Oh, begitu ya. Ya, saya seperti itu. Silakan nanti kalian buat juga seperti ini ya. Menanyakan teman siapapun boleh, atau karangan kalian sendiri nanti pada saat penugasan akan saya buat ya. Tugasnya adalah menanyakan makan apa dengan menggunakan bahasa Jepang tentunya ya. Hai. Oke, ini kita lewati karena ini adalah project. Nanti kalau kita ketemu saja ya. Oke, kemudian di sini kita melatih untuk penyebutan jumlah orang. Tadi kalian dengar Rina-san to tabemasu,
Tomodachi to tabemasu, kan belum kelihatan jumlah orangnya berapa. Cuman ada satu tadi ya, hitori de tabemasu. Nah, sekarang untuk jumlah untuk menyebutkan angka 1. 1人、 Hitori. 2人、3人、4人、 Hai, ya. Dulu kita udah pernah belajar angka ya, masih ingat? Ich ni sang si ko, ich ni sang si ko roku nana hatsi kyuju. Ya, sudah pernah belajar seperti itu. Nah, untuk penyebutan jumlah orang nanti perakhirannya adalah ning, ning, ya, ning, n-i-n-g, ning, ya. Cuman ada pengecualian, jumlah untuk 1 orang bukan ichining, 2 orang bukan nining, bukan ya. Ada nama lain ya pengecualian ini. Kalau seorang berarti hitori, 2 orang futari. Nah, yang ketiga ini baru ditambahkan dengan ning. Angka biasa ditambahkan dengan ning. Sang ning, yoning. 5 berarti goning. Kalau berapa belum tahu, nang ning deska ya, kita lihat ya, hitori, futari, sang ning, yoning ya. Kalimat tanyanya apa? Nang ning ya. Hai. Contoh laporan hasil survei. Watashi no grupu wa kekka desu. Futari wa soto de tabemasu. Ya, kekka itu laporan. Siapa saja laporannya? Futari wa soto de tabemasu. Atau saning wa tomodachi to tabemasu. Ya, 3 orang. Dan seterusnya, itu hasil wawancara. Nah, silakan nanti kalian suatu saat membuat seperti ini ya. Hasil wawancara, tadi ada 3 pertanyaan. Makannya di mana? Terus dengan siapa? Ya, apa yang dimakan? Ya, seperti itu ya. Hai. Oke, refleksi pembelajaran yang pertama. Nani o tabemasu, apa yang dimakan? Tadi kita udah belajar, ada nasi goreng o tabemasu, mie ayam o tabemasu, ayam goreng o tabemasu, dan sebagainya. Ya, yang kedua partikelnya adalah de tabemasu, di mana tempat makannya? Kantin de tabemasu, gyositsu de tabemasu, atau soto de tabemasu. Dengan siapa makannya? To tabemasu ya. To tabemasu, rina-san to tabemasu, tomodachi to tabemasu, dan sebagainya. Hai, untuk mengajak isho ni tabemasenka, tabemasu kalau untuk mengajak jadi tabemasenka. Hari ini makan apa dan di mana kamu makan siang? Yuk, mari kita ajak temanmu untuk makan siang. Ya. Ya, karena ini latihan ya. Misalkan seperti ini, satu saja ya. Dengarkan dulu. りなさん、昼ごはん一緒に食べませんか？いいですね。食べましょう。どこで食べますか？教室で食べませんか？いいですね。 Hai, kita lihat ya. Kita lihat tadi yang dibicarakan. Rina-san, hiru gohan o isoni tabemasen ka? Rina, hiru gohan itu makan siang. Yuk kita bersama-sama makan. Ii desu ne. Nyong gelem. Tabemashou. Ayo makan. Doko de tabemasu ka? Di mana mau makan? Soto de tabemasen ka? Bagaimana kalau kita di luar? Ii desu ne. Ya. Ya, setuju berarti diajak di luar. Tadi percakapan yang pertama adalah di dalam kelas ya. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua. Rina-san hirukan wo isoni tabemasen ka? Masih sama ya. Ii desu ne, tabemasu. Yuk kita makan bersama yuk. Nani o tabemasu ka? Apa yang mau kita makan ya? Pang o tabemasu ka? Bagaimana kalau kita makan roti? Ii desu ne. Oh bagus. Ii desu ne. Ya, setuju. Nah, nanti bermain role play ya. Ini juga kita lewati. Refleksi pembelajaran yang kedua yaitu
mengajak makan bersama-sama. Isho ni tabemasen ka? Hai, ii desu ne, tabemashou. Yuk. Yuk makan bareng. Nah, oke. Mari kita melihat suasana makan siang siswa SMA di Jepang. Apa yang disantap oleh mereka? Nah, ini adalah gambaran makan Jepang, makannya di kelas ya. Kadang mereka malas juga untuk ke kantinnya, mungkin jaraknya juga terlalu jauh. Tapi boleh makan di kelas asalkan nanti dibereskan kembali. Mejanya boleh ditata ulang. Rata-rata mejanya juga seperti ini ya. Ya, ini kalian bisa lihat ya. Banyak sekali kalau orang Jepang itu membawa makanan dari rumah supaya sehat. Apakah kita sama? Kapan kita akan melakukan seperti ini? Ya, kalau di sana mah udah biasa. Kalau di tempat kita mungkin malu gitu ya. Iya, hilangkanlah rasa malu karena itu bukan suatu hal yang jelek. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat juga ternyata orang Jepang pun meskipun agamanya itu adalah Konghucu ya, kebanyakan Buddha dan Konghucu. Jadi mereka pun juga berterima kasih hari ini bisa makan, itu juga mengucapkan kepada Tuhan mereka sendiri. Nah, apakah kita juga sama sering melakukan seperti itu? Nah, yuk kita perbaiki akhlak kita masing-masing. Nah, ini adalah contoh gambaran makan yang dimakan oleh orang Jepang ya. Nasinya ditaburi dengan ini adalah wijen yang digoreng ya, kecil sekali ya porsinya ya. Ini adalah sayurannya, ini adalah lauknya, ini adalah tempura ya, menggunakan sumpit ya. Nah, bedanya itu kalau kita menggunakan apa, supung atau sendok, bukan sekop ya. Nah, ini perhatikan ini ya. Ini sekali pakai, biasanya sumpitnya sekali pakai buang, ada yang dicuci kembali juga ada, tapi kebiasaan orang Jepang untuk sumpit yang dari bambu hanya sekali pakai supaya higienis ya. Ini selalu ada sayurannya, yakisoba, dan ini lauk nasi ya, simple sekali, sederhana sekali ya. Hai. Ya, kalau bisa kita menggunakan makan seperti ini saja udah cukup. Telur, mie, sayuran ya. Karena di sana sayuran sangat mahal, beda dengan kita. Iya. Ya. Pertanyaannya, mengapa banyak siswa Jepang yang membawa bento? Iya, bandingkan bento yang dimakan siswa kamu dan yang biasa siswa SMA Jepang, apakah sama? Mengapa ada perbedaan? Iya, nanti ya pada saat kita bertemu. Ya, harapan saya kalian pun nanti juga mengikuti seperti itu, karena itu adalah hal yang bagus ya. Tidak hanya diajarkan pada saat TK saja, pada saat TK kan atau PAUD, pada saat mau makan mereka benar-benar berdoa, tapi udah besar melupa gitu ya. Iya, setelah apa yang harus pelajari bab ini? Saat belajar apa yang dirasakan? Mari kita melakukan refleksi rangkuman pembelajaran. Menyatakan memasakan apa? Memakan masakan apa? Nasi goreng o tabemas. Yang kedua, nani o tabemas kan? Nasi mie goreng o tabemas. Menyatakan makan di mana? Gyositsu de tabemas. Makan di kelas. Doko de tabemas ka? Di mana kamu makan? Soto de tabemas, di luar kelas atau di luar. Menyatakan makan dengan siapa? Dareto tabemas ka? Tomodachi to tabemas. Dareto tabemas ka? Rina sang to tabemas. Dengan siapa kamu makan? Dengan Rina. Atau sendirian? Hitori de tabemas, sendirian. Nah, coba artikan kalimat di bawah ini. Kantin de tomodachi to nasi goreng o tabemas. Apa artinya? Ya, nanti silakan dikerjakan di tugas ya. Hai. Kemudian yang keempat, kita tadi sudah belajar untuk mengajak atau menerima ajakan dari teman ya. Bagaimana caranya? Hai, isu ni tabemasen ka? Yuk diucapkan isu ni tabemasen ka? I desu ne. Ya, kalian menjawabnya pun kalau diajak ya dengan jawaban yang sopan pula. I desu ne tabemashou gitu ya. Hai. Ja, kore de owarimasu.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.